Salam Bapak Ibu. Selamat sore untuk kita semuanya. Kita bersyukur untuk sore hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama walaupun melalui Zoom, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus di mana Dia telah menolong kita, memberkati kita di setiap waktu. Kita akan menaikkan ibadah kita pada sore hari ini. Kita menaikkan pujian kita, bersyukur di hadapan Tuhan, Romo yang hidup, yang penuh hikmat. Kita siapkan hati kita memuji Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Kami terus berharap akan terus bersujud di hadapan Tuhan dan bersyukur untuk kebaikan Tuhan setiap saat dan setiap waktu dalam hidup kami. Terima kasih untuk sore hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama melalui via Zoom, semua karena anugerah dan berkat-berkat Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Dan sore hari ini ibadah kami, komunitas pesat, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya jaringan bersahabat, bahkan setiap hamba-hambamu yang bertugas pada sore hari ini, Engkau urapi, bahkan hamba-hambamu yang mengikuti ibadah, Tuhan tolong urapi. Terlebih hambamu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan beri hikmat dalam kehidupan hambamu. Terima kasih, ini ibadah kami, awal akhir. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, ini kami memuji, memuliakan nama Tuhan kami. Itu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur untuk sore hari ini Bapak Ibu. Kita terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan kita boleh sehat di masa-masa pandemi saat ini. Kita akan memuji Tuhan, dan kepujian kita sama Tuhan, bukti karya-Mu nyata dalam hidup kami hari demi hari. Tuhan yang dahsyat. Terima kasih. Hari ini kita mau mendengarkan kesaksian dari Divisi Litbang. Kepada Divisi Litbang kami persilahkan.
Oke, terima kasih untuk divisi Litbang. Kita percaya setiap keluarga kita, hidup kita terus diberkati Tuhan ketika kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih untuk divisi Litbang. Saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang dibawa oleh hambanya. Kenaikan pujian kita sama Tuhan, firman berkata kebesaran. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kami bersyukur kalau sore hari ini kita bisa bersama-sama mau merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita lihat dalam Mazmur 34 ayat yang kelima. Mazmur 34 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rekan sekerja Allah dimanapun kita berada, sesuai dengan topik firman Tuhan sore hari ini, yakni tidak ikut arus atau nilai-nilai pesat itu tentang keberanian atau courage. Tentu Bapak Ibu, kalau kita menghadapi sesuatu yang namanya keberanian, biasanya sebelumnya ada ketakutan-ketakutan di dalam. Tuhan memberi kita roh keberanian, bukan ketakutan. Bagaimana Raja Daud
menang terhadap arus-arus yang menyeret dia sebelumnya, dan dia menang di dalam Tuhan. Salah satu psikolog dari Universitas Philadelphia, Frank Verle, berkata, kita sering menilai resiko dengan tidak akurat. Salah satu masalahnya adalah kita menganggap berlebihan peristiwa-peristiwa yang tidak biasa. Itulah sebabnya teror dan ancaman dapat menimbulkan suasana penuh kecemasan yang mau menyeret kita, seperti arus banjir yang mau menyeret kita. Kita jadi takut. Kita tidak berani melawan arus. Padahal Raja Daud menemukan jalan keluarnya. Dikatakan tadi dalam Mazmur 35 ayat 5. Aku mencari Tuhan, lalu Ia, Tuhan, menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Kegentaran apa, Bapak Ibu, yang kita mau pelajari sore hari ini? Setelah melayani Tuhan lebih dari 29 tahun di Pesat, saya coba amati ada arus-arus dalam kehidupan kita yang begitu kuat bisa menyeret kita, menyeret keluar dalam pelayanan. Yang pertama, setelah saya coba pelajari, saya amati teman-teman yang bertahan di Pesat, yang keluar dari Pesat, walaupun di luar masih melayani, tapi tetap juga berada di luar. Saya coba amati, saya coba teliti, saya temukan penyebabnya. Yang pertama, rasa takut bagaimana dalam pelayanan yang dihadapi. Yang pertama tadi saya katakan adalah gangguan atau arus yang menyeret dari tengah-tengah keluarga sendiri. Keluarga paling mengkhawatirkan kalau anaknya, terlebih anak putri, maaf saya bilang. Karena di Pesat ini banyak putri yang melayani dan begitu dekat dengan keluarganya. Walaupun tidak sedikit yang putra nasibnya sama juga. Ketakutan terhadap keluarga. Kalau sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, sudah selesai, sudah wisuda, kemudian diutus, 1 tahun, 2 tahun, orang tua di kampung bilang, nak, pulang. Di kampung juga ada pelayanan. Nak, di kampung orang tua sendirian. Apa kamu tidak kasihan? Kamu bisa jaga orang tua sambil melayani di kampung. Ini gangguan pertama yang utama sekali yang saya lihat dalam pelayanan. Saya boleh katakan seperti ini setelah amati teman-teman dan yang saya alami sendiri. Saya sungguh bergumul di Pesat selama 29 tahun, bahkan tahun ke-30 ini, gangguan terbesar yang saya alami keluarga saya sendiri. Keluarga saya tidak menghendaki saya melayani terlalu lama di desa-desa. Kata keluarga saya, mereka beberapa sukses sekali ya. Mereka tidak mau saudaranya menderita. Mereka dengar kata di desa, pelayanan di desa identik dengan kekurangan, penderitaan, sakit penyakit, kekurangan, ketidakberdayaan. Mereka tentu sebagai keluarga tidak mau keluarganya atau saudaranya ikut menderita seperti orang-orang di desa, di desa-desa. Saya alami Bapak Ibu, 25 tahun saya ditolak keluarga saya. Keluarga saya tidak mengizinkan saya bergabung di komunitas mereka. Mereka menghendaki saya keluar dari Pesat. Saya bergumul, saya berdoa.
Tantangan kita sebagai misionaris di desa-desa, ini keluarga sendiri. Saya menyerahkan di kaki Tuhan sambil berdoa, sambil mencucurkan air mata. Saya bilang, Tuhan, saya tidak menoleh ke belakang. Saya sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup saya, mau dipakai Tuhan, jadi berkat di desa-desa. Jadi berkat di TK-TK yang ada. Jadi berkat bagi anak-anak di desa yang ada. Sungguh hal yang tidak nyaman bagi saya. Satu sisi saya bisa memenangkan orang-orang di desa, menolong anak-anak desa mencapai puncak potensinya. Sedangkan keluarga saya menahan saya, menolak saya, dan tidak mau saya bergabung dalam keluarga. Istilahnya mereka mencoret saya dari keluarga, dari daftar keluarga. Berat Bapak Ibu, tapi bagaimana? Apakah saya harus terpuruk menoleh ke belakang? Saya percaya Tuhan menuntun ke depan. Tuhan berkata, kalau engkau kehilangan nyawa karena aku, engkau akan menerimanya kembali. Kalau engkau kehilangan keluarga karena aku akan menggantikannya dengan keluarga-keluarga yang penuh kasih. Itu yang saya dapat di pesan. Bersyukur saya menerima atau mendapat keluarga-keluarga di Pesat yang penuh kehangatan, yang penuh kasih karunia Tuhan. Seperti Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Gangguan yang kedua. Bapak Ibu, kalau kita di pelayanan, apalagi di desa-desa, tentu kita sangat membutuhkan yang namanya finansial. Arus yang kedua yang menyeret kita itu finansial, Bapak Ibu. Kalau tadi keluarga atau bisa diri kita sendiri, kita tidak memenuhi panggilan Tuhan, kita bisa meninggalkan pelayanan yang ada. Atau keluarga yang menarik kita. Yang kedua, itu gangguan atau kekurangan finansial. Awal perintisan kami di Lampung 14 tahun yang lalu, awal-awal sangat menderita. Kekurangan finansial. Guru-guru juga demikian. Kami berdoa, kami berpuasa. Kami bilang, Tuhan, kalau Engkau sudah menolong terhadap gangguan yang pertama, arus yang pertama, tidak ikut arus dari keluarga yang memanggil, kami sudah menang. Yang kedua, Tuhan, beri kami kemenangan. Ajaib Bapak Ibu, Tuhan menolong. Kami ingat sekali waktu pelayanan di Lampung 10 tahun yang lalu, kami dikunjungi oleh Bimas Kristen Provinsi, Bapak Dr. Saruli Waruwu. Dia anak yang dikasih Tuhan, dia mengasihi guru-guru di desa. Singkat cerita, dia berkunjung di tempat kami. Dia keliling di 7 TK kami di desa-desa. Sambil berkunjung, dia meneteskan air mata. Dia mencucurkan air mata. Saya tadinya berpikir, ada apa? Apa saya ada salah saat membawa dia berkeliling lihat TK-TK kami. Setelah kembali ke hotel, berkunjung begitu ya Bapak Ibu. Saya juga tidak berani bicara banyak. Saya takut salah. Tetapi begitu di meja makan, dia sampaikan, Pak Iman, kasihan guru-gurumu. Rumahnya sangat sederhana. Karena pada waktu itu, 10 tahun yang lalu, kami di Lampung, itu beberapa rumah guru kami tidak ada semennya, lantai tanah, karena tidak ada dana. Kemudian
beliau menawarkan sesuatu yang indah menurut kami pada waktu itu. Dia menyodorkan berkas CPNS untuk kami bisa masuk jadi pegawai negeri sipil di Lampung waktu itu. 16 lembar yang dia berikan pada saya, karena waktu itu guru-guru kami yang ada, itu ada 16 orang di 7 sekolah. Saya setelah menerima dari sekretarisnya, saya disuruh bawa pulang untuk mengisinya, Bapak Ibu. Awal saya bilang, bukankah ini yang kami gumulkan sekian lama? Kekurangan dana. Tidak bisa bangun rumah-rumah guru yang ada. Tidak bisa renovasi TK-TK yang buruk rupa. Kami mau lari kemana? Sepertinya tawaran yang indah. Kenapa Bapak Ibu saya sampaikan seperti ini? Karena pada waktu itu perhatian terhadap guru-guru di daerah sangat besar. Dan mudah sekali untuk kita bisa masuk ke PNS ya. Satu guru waktu itu bisa terima Bapak Ibu 7 juta dengan tunjangan-tunjangan yang ada. Saya tadi berpikir, kalau saya bisa menolong 16 guru, bukankah mereka akan teratasi masalah finansial? Saya juga berpikir secara pribadi, gitu ya. Saya dengan istri, dengan Ibu Wenti, kalau saya terima PNS ini, saya PNS, istri saya PNS, wah, kami lumayan terimanya dari pemerintah. Mungkin bagi beberapa orang sah-sah saja. Bukankah banyak juga guru-guru kita yang tidak sedikit keluar dari pesat gara-gara tawaran PNS ini. Saya lihat ada satu yayasan mitra saya di Lampung. Begitu dia menerima tawaran PNS ini, guru-gurunya keluar semua dari desa-desa. Sekolahnya jadi kekurangan guru. Beberapa sekolahnya terpaksa ditutup. Saya belajar dari kesalahannya. Saya berdoa kepada Tuhan. Kemudian besok harinya saya bawa 16 lembar lamaran CPNS yang ada kembali ke kantor Depak. Saya kembalikan kepada Bimas Kristen. Saya bilang, Pak, terima kasih. Kami tidak mengisi karena kami berpikir mungkin yang lain lebih membutuhkan. Singkat cerita, kami menang terhadap pergumulan yang kedua atau arus yang kedua itu yang menyeret kita di pelayanan yang ada. Yang terakhir, Bapak Ibu, arus yang sungguh-sungguh sedang datang di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, bahkan di pesat, kita bergantian mengalami arus ini. Arus apa itu Bapak Ibu? Arus COVID. Waktu COVID berkunjung ke Lopait, kami pontang-panting di Lopait, karena belum tahu bagaimana mengatasinya. Waktu awal-awal COVID berkunjung, 6 daripada mentor kami kena COVID. Kami bingung setengah mati. Kami para staf, bahu-membahu, doa yang tidak henti-henti, air mata yang menetes di kaki Tuhan. Tuhan, tolong kami. Karena awal-awal Bapak Ibu kami dengar, kalau siapa yang kena COVID, biasanya mati. Jadi COVID menimbulkan ketakutan, ketakutan akan kematian. Tuhan di tengah-tengah kami. Kami berdoa, kami berpuasa dengan staf yang ada di Lopait. Tuhan, tolong kami. Tuhan, sembuhkan mentor-mentor kami yang kena COVID. Singkat cerita Bapak Ibu, pasukan Satgas COVID dari kecamatan
datang dengan ambulan menjemput 6 orang dari para mentor kami pada saat itu. Waktu mobil ambulans yang datang dari Satgas COVID kecamatan ke Lopait, desa kami gempar. Lopait kaget, masyarakatnya bercerita satu dengan yang lain. Karena jarang sekali, bahkan tidak pernah mobil ambulan datang berkunjung. Tapi kali ini Bapak Ibu, mobil COVID yang ada, Satgas COVID, ambulan COVID, datang ke lokasi pesat. Cukup lama, dan mereka melihat itu. Anak-anak kami dibawa, para mentor kami dibawa untuk diisolasi mandiri, untuk diobati di tempat yang sudah ditentukan pemerintah. Kami yang lain, isoman di rumah. Sambil berdoa, kami juga terus saling kontak, menguatkan mentor-mentor kami yang diobati di tempat yang pemerintah tunjuk. Setelah itu Bapak Ibu, mentor-mentor kami sembuh. Kami berpikir sejenak, kami sudah lega. Tidak lama berselang Bapak Ibu, COVID berkunjung lagi. Kali ini yang kena lebih banyak, hampir 40 orang dari kami yang ada. Mentor yang belum kena, kena juga. Siswa-siswa kami kena juga. Akhirnya kami bagi tugas satu dengan yang lain. Waktu itu Pak Ahmad memimpin kami untuk bagaimana kami mengatasi COVID yang berjemaah ini, yang banyak ini. Masing-masing pondokan isoman, Bapak Ibu. Yang sehat, masak untuk yang sakit. Bahu-membahu. Saya berpikir ada sisi positif juga dari COVID ini. Kita bisa saling tolong-menolong. Walaupun kita takut juga. Takut kena maksudnya, Bapak. Takut mati, Bapak. Setelah itu, Bapak Ibu, Tuhan menolong kami. Teman-teman kami sembuh. Kami bersyukur juga ada Dr. Junaidi yang membantu kami untuk memberi obat-obatan, memberi semangat kepada kami. Kami bersemangat satu dengan yang lain. Kami bersyukur juga Ibu Wenti juga ikut mengatur menu supaya baik di dapur. Dan itu juga memberi gizi yang sehat bagi yang sakit di Lopait. 14 hari setelah itu, kami sembuh semua. Tidak ada yang masuk rumah sakit. Kami bersyukur. Tuhan pembela kami. Singkat cerita Bapak Ibu, sekarang kami sudah lebih aman. COVID sudah turun. Bahkan di desa kami, kalau tadi zona merah, sekarang sudah zona hijau. Walaupun kami masih taat prokes yang ada. Jadi Bapak Ibu, singkat cerita, arus yang kita hadapi dalam pelayanan sebenarnya ada 3. Yang pertama, arus datangnya dari keluarga sendiri. Ini menyeret banyak dari anak-anak kita kembali pulang kampung. Tidak memenuhi panggilan Tuhan. Bersyukur bagi saudara-saudara kita semua yang masih bertahan, yang menang terhadap arus pencobaan dari keluarga masing-masing. Yang kedua, bersyukur untuk kita yang masih ada. Kita juga menang terhadap arus yang kedua, arus finansial yang ada. Kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita terima DKS seperti ini. Kalau saya banding-banding ya Bapak Ibu, kalau kita dari pesat terima 1 juta lah ya, kita sudah tahu itu. Nah dari pemerintah bisa menopang kita 7 juta. Kita pilih mana Bapak Ibu? Tentu secara akal manusia kita pilih yang dari pemerintah. Tapi setelah kita berdoa, kita bersama-sama, kita bersyukur dengan sedikit yang ada. Kita mengucap syukur.
Tuhan masih memberi kita kehidupan sampai saat ini. Yang ketiga, terhadap COVID yang ada. Kita berdoa, bersyukur juga untuk tim 9 pendoa pesat, Ibu Min dan kawan-kawan, untuk 7 pendoa pesat yang berdoa siang dan malam agar kita terbebas dari COVID yang ada. Walaupun kita tahu COVID berkunjung di sentra-sentra, kita dibuat kelabakan, tapi kita dilatih Tuhan. Sekarang kalau kita lihat di sentra-sentra, puji Tuhan, sekarang kita bisa lega, kita menang terhadap tekanan COVID yang ada. Tetapi Bapak Ibu, jangan lengah. Terus pakai prokes yang ada, terus pakai masker, terus cuci tangan. Saya sampai berpikir, setelah COVID ini, sebelum COVID, bahkan saat COVID ini, saya rajin cuci tangan. Satu hari bisa 20 kali. Bersih ya Bapak Ibu, ada budaya bersih yang dibawa COVID. Kita tadinya tidak pakai masker, sekarang rajin pakai masker. Puji Tuhan. Kita lihat lagi di firman Tuhan, bagaimana kita menang terhadap 3 godaan dalam pelayanan yang ada. Menang terhadap godaan orang tua, keluarga. Yang kedua, menang terhadap godaan finansial. Yang ketiga, menang terhadap pencobaan yang terjadi awal-awal. Yang terjadi saat ini. Yang saat ini terjadi di bangsa kita, di seluruh dunia, yakni COVID. Kita bisa menang karena Tuhan yang beri kemenangan. Seperti Raja Daud berkata, "Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Kalau boleh saya ringkas, melepaskan kita semua dari kegentaran keluarga yang ada. Yang kedua, melepaskan kita dari kegentaran finansial yang minim yang kita terima. Yang ketiga, kegentaran dari COVID yang mematikan, yang menakutkan, yang membawa maut. Tuhan beri kemenangan pada kita. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang kita takutkan? Takut terhadap keluarga yang menarik-narik kita terus untuk pulang, untuk berkarya di kampung. Kalau itu panggilan Tuhan, silakan. Tapi kalau tidak, jangan-jangan orang tua yang jadi Tuhan kita. Yang kedua, kecemasan kita terhadap finansial. Kalau kita bawa di kaki Tuhan, seperti Raja Daud berkata, "Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku," termasuk finansial, yang minim yang kita terima. Yang ketiga, Tuhan beri kita kemenangan dari COVID yang mematikan. Tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang berpulang karena COVID. Kalau kita masih ada sampai saat ini, melayani anak-anak di desa, melayani keluarga kita, itu karena kasih karunia Tuhan. Gunakan kesempatan yang ada. Maju terus kita bersama dengan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana cara kita memperoleh kelegaan saat kita dicengkram arus ketakutan yang ada. Raja Daud memberitahukan caranya kepada kita, cara kita menang melawan arus, atau courage, keberanian yang didengungkan pesat. Raja Daud menggariskan seperti ini. Selama melalui masa penuh bahaya dalam hidupnya, ia menulis, "Aku telah mencari Tuhan, lalu ya Tuhan menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku." Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saya simpulkan kepada Bapak Ibu, saat arus yang menakutkan, yang menghimpit kita, menghimpit orang-orang pesat yang ada, tatkala kita merasa takut, kita dapat meminta penghiburan kepada Bapa Surgawi yang penuh kuasa. Matanya senantiasa tertuju kepada kita dan telinganya
terbuka untuk teriakan kita minta tolong. Ada kata-kata mutiara terakhir yang bagus untuk Bapak Ibu. Saya simpul dari rasa takut yang ada. Arus ketakutan. Untuk menaklukkan rasa takut, serahkanlah rasa takut itu kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan Yesus, tolong kami seperti Engkau menolong Raja Daud menang terhadap arus-arus yang menekan hidupnya. Dia bisa menang. Dia menang terhadap arus yang melawannya. Dia menang karena Engkau yang memberi dia kemenangan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, beri kemenangan kepada orang-orang pesat, kepada kami yang di pesat, yang akan melayani anak-anak di desa. Engkau beri kami kemenangan, seperti Engkau memberi kami kemenangan. Engkau beri kemenangan kepada Raja Daud. Beri kami kemenangan, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang ikut fellowship pada sore hari ini, diberi kemenangan yang besar oleh Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kemenangan itu. Mulai sore ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hanya Tuhan senantiasa menolong pelayanan yang telah ke depan dan keluarganya terus diberkati oleh Tuhan. Dan seluruh kita yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan, terus dipakai Tuhan dalam pelayanan melalui komunitas pesat. Namun saat ini Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita, namun sebelumnya kita akan berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk orang-orang yang membutuhkan doa kita, untuk Yayasan Pesat. Maka kami persilakan kepada hambanya Ibu Ana. Kami persilakan. Pada saat sore hari ini kami boleh ada itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena anugerah yang diberikan bagi kami Tuhan. Terima kasih kami boleh bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu pada saat ini, terlebih untuk mendengarkan firman-Mu, untuk bersama-sama dengan Engkau Tuhan pada saat ini ya Bapa. Kami bangga memiliki anak seperti Engkau Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah di dalam hidup kami, untuk mengajar kami di mana kami, untuk kami selalu bertahan, untuk kami selalu Bapa bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa Tuhan untuk Bapa, kami berdoa untuk setiap bangsa kami yang ada Tuhan. Bapa, kami bersyukur bagi pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Bapa, di dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu yang ada pada saat hari ini. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Khususnya keluarga pesat yang ada Tuhan. Di mana sampai saat ini Tuhan, kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan terus dinyatakan dalam keluarga pesat yang ada dimanapun mereka berada ya Bapa. Bapa yang baik, itu semua karena anugerah yang diberikan bagi umat-Mu yang ada Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang ada Tuhan. Tuhan, Kau melihat keadaan bangsa kami saat ini Tuhan. Tuhan, kami meminta yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu yang penuh kasih. Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Engkau menjamah bangsa ini Tuhan. Bangsa Indonesia membutuhkan Engkau. Dan bangsa Indonesia menantikan lawatan-Mu saat ini Tuhan. Apapun yang terjadi bagi bangsa ini, bencana yang terjadi di mana-mana Tuhan, di setiap daerah yang ada pada saat ini Tuhan, kami merindukan Tuhan lawatan Tuhan. Engkau hadir Tuhan di dalam kehidupan mereka saat ini Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Indonesia membutuhkan Engkau Tuhan. Indonesia menantikan lawatan-Mu Tuhan.
Bapa, kami rindu Tuhan, pemulihan terjadi bagi bangsa Indonesia. Pemulihan terjadi bagi negeri kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, dengan keadaan bangsa kami yang saat ini Tuhan, Engkau Bapa nyatakan kemuliaan, Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Bapa yang baik, kami menyerahkan setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau memilih mereka, kami yakin Engkau tidak akan pernah salah untuk memilih mereka Tuhan. Untuk memberi tanggung jawab kepada mereka untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Hikmat, kuasa, wibawa Allah turun dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, jika Engkau mendapati mereka dalam, Bapa, kesalahan, jika Engkau mendapati mereka tidak layak di hadapan-Mu, jauh dari hadapan Tuhan, ampuni mereka Tuhan, bawa mereka ke jalan-Mu Tuhan, bawa mereka Tuhan kepada kemuliaan daripada Engkau sendiri ya Bapak. Bapak yang baik, kami berdoa buat presiden yang ada dan para wakil yang ada, wakil dan para kabinet yang ada Tuhan, kesatukan setiap mereka Tuhan, program-program mereka yang ada Tuhan, kesehatan mereka Tuhan, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari setiap mara bahaya yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan semua ini kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa bagi yang mau anak-anak Tuhan, bagi setiap orang-orang yang masih hidup di dalam lumpur dosa pada saat ini, yang hidup di dalam, Bapak, di dalam kemiskinan, yang masih hidup di dalam setiap kegelapan yang ada Tuhan. Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Tuhan, Engkau melindungi mereka. Tuhan, Engkau ulurkan tangan kasih-Mu buat mereka Tuhan. Yang pada saat ini Tuhan, mereka menjerit. Saat ini mereka meminta pertolongan daripada Tuhan. Yang keadaan dunia saat ini Tuhan, dalam kekecewaan Tuhan. Jangan biarkan mereka terjerumus di dalam lumpur dosa Tuhan. Angkat mereka Tuhan. Bawa mereka ke dalam jalan-Mu Tuhan. Engkau mengirimkan setiap hamba-hamba yang, Bapa, setiap hamba-hamba Tuhan untuk menjangkau mereka Tuhan. Untuk membawa mereka ke dalam jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, pemulihan terjadi bagi bangsa ini. Kami juga berdoa bagi saat ini, bagi pemimpin-pemimpin pesat yang ada. Dimanapun mereka berada Tuhan, baik yang ada di Salatiga Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan turun dalam setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang memilih mereka Tuhan, yang bertanggung jawab dalam kehidupan mereka, baik yang ada di Jawa, di Jakarta, dan bahkan yang ada di area-area pelayanan mereka Tuhan, ada di desa-desa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, tangan-Mu yang penuh kasih meliputi mereka, tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh kasih menopang setiap mereka Tuhan. Engkau menutup jalan-jalan mereka yang ada Tuhan. Tuhan, Engkau persatukan Tuhan. Berikan mereka kesehatan yang daripada Engkau. Semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Keluarga mereka juga Engkau pelihara Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan mereka Tuhan, tapi Engkau terus menopang kehidupan mereka untuk hidup-hidup yang ada sebagai pemimpin kami Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan akan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang memilih hamba-Mu, Engkau yang bertanggung jawab dalam hidup hamba-Mu. Engkau tidak akan pernah salah untuk memilih hamba-Mu Tuhan. Untuk Pak Han, untuk Pak Bambang Budianto Tuhan, tolong mereka. Untuk yang ada di Salatiga Tuhan, tolong mereka juga Tuhan. Bapak, para medis yang ada Tuhan, biarlah api kuasa-Mu, kemuliaan yang daripada Tuhan turun dalam kehidupan mereka. Perlindungan surga turun dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan bahkan di area-area yang ada Tuhan, Engkau terus jaga mereka ya Bapak. Bapak yang baik, saat ini Tuhan kami juga menyerahkan ya Bapak, rekan-rekan pesat yang ada di daerah-daerah dan yang ada di pedalaman-pedalaman Tuhan, di pulau-pulau, di pedesaan yang ada Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau membawa mereka Tuhan. Tuhan, Engkau pulihkan visi misi mereka ya Bapak. Kembalikan visi misi mereka yang sudah pudar ya Bapak. Yang Bapak kami rindu Tuhan. Ajar setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan untuk kami berharap hanya kepada Engkau ya Bapak. Apapun keadaan kami Tuhan. Ajar setiap hamba-hamba-Mu Tuhan di dalam mengikut Engkau ini Tuhan. Kami rindu Tuhan lawatan terjadi di desa-desa. Kami rindu pemulihan terjadi di setiap bangsa-bangsa, daerah-daerah, dan bahkan seluruh dunia Tuhan akan mengaku Engkau sebagai juru selamat
mereka Tuhan lewat pelayanan persatu yang ada ya Bapak. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan setiap Bapak, anak-anak didik kami, dimanapun mereka berada, yang boleh kami didik, yang boleh kami, Bapak, ajar mereka Tuhan, boleh kami bimbing mereka ya Bapak. Kami merindukan Tuhan, biarlah kami boleh menerapkan, menjadikan mereka pemimpin-pemimpin yang daripada Tuhan. Dan karakter-karakter ilahi ada turun dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Bapak biarlah masa pertumbuhan mereka boleh merasakan keselamatan yang daripada Engkau. Dan mereka boleh merasakan anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan mereka boleh menjadi teladan. Mereka boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah keluarga mereka, bangsa yang ada ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan hamba-hamba-Mu. Engkau tidak akan pernah meninggalkan sedetik pun bagi setiap kami yang ada ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Bapak, kami bersyukur buat setiap kehidupan kami. Di mana Tuhan, Bapak, COVID-19, dengan COVID-19 yang ada ini Tuhan, boleh mengajar kami untuk hidup dalam tertib Tuhan, untuk hidup saling mendukung satu dengan yang lain Tuhan, untuk kami bisa menjaga kebersihan yang ada, bisa menjaga setiap kehidupan kami, dan bahkan lewat keadaan saat ini kami boleh bersekutu kepada Engkau, semakin kami dekat kepada Engkau ya Bapak. Bapak ajar kami Tuhan, biar kami tidak menjauh dari hadapan-Mu Tuhan. Bapak, kami berdoa juga tidak henti-hentinya, kami juga berdoa buat setiap keluarga kami, masing-masing yang kami tinggalkan dimanapun mereka berada Tuhan. Bapak, kami rindu Tuhan, Engkau yang memilih kami, Engkau yang menjadikan kami pelayan-pelayan-Mu, Engkau juga yang kami percaya, Engkau juga Tuhan yang memulihkan keluarga demi keluarga kami yang ada ya Bapak. Bapak, kami merindukan mereka juga boleh merasakan kasih-Mu. Mereka boleh mendapat kemenangan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang masih hidup dalam kegelapan. Yang mereka yang masih belum percaya sama Tuhan. Tuhan, Engkau tolong setiap mereka Tuhan. Tuhan, Engkau tutup pintu hati mereka. Biarlah mereka juga boleh datang kepada Engkau Tuhan, seperti Engkau yang telah memilih kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini hanya ke dalam kasih-Mu. Kami percaya tiada yang mustahil bagi Engkau. Apapun yang kami lakukan, apapun yang Engkau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan, biarlah itu menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan kami. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas anugerah-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Ana yang sudah membawakan syafaat. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, Bapak Ibu. Kita mau bernyanyi kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi-Mu. Nanti di pujian kami silakan kepada kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Jadi sekarang kepada hambanya. Mari Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan,
angkat tangan saudara ke surga untuk terima berkat Tuhan. Seperti Raja Daud terima berkat Tuhan, terima kekuatan Tuhan saat krisis-krisis, saat arus yang menekan hidupnya. Dia berkemenangan karena dia berharap, dia berseru kepada Tuhan. Saya pimpin doa untuk Bapak Ibu, biar kita bersama-sama menang terhadap arus yang menyeret kita dalam pelayanan, agar kita tetap berada di jalur pelayanan Tuhan, agar kita tetap berada di jalur pelayanan pesat yang. Mari Bapak Ibu. Bapa di surga, terima kasih kalau kami sudah berfellowship, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah berdoa syafaat, kami mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kami menang terhadap ketakutan demi ketakutan, terhadap arus yang menyeret kami, bagaimana supaya kami keluar dari arus ketakutan yang ada dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan remamu seperti Engkau memeteraikan pada Raja Daud. Saat kami berseru kepadamu, kami memperoleh kemenangan besar dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas seluruh pengerja pesat, pengurus pesat yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat surgawi turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai untuk sore hari ini. Terima kasih untuk Bapak Immanuel, terima kasih untuk Ibu Ana, Kak Seli juga yang sudah menolong kami. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Kami mengingatkan, jangan lupa datang hari Senin kembali melalui via Zoom untuk ibadah komunitas pesat. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Saya silakan kepada hambanya, Kak Seli. Terima kasih buat tim yang melayani program. Terima kasih. Maaf. Terima kasih semuanya. Oh, itu udah selesai. Separuh Pak. Oh, aku. Terima kasih semuanya yang melayani. Ya, pokoknya kita datang lebih